Om Swastiastu. Selamat pagi dokter dan teman-teman dokter muda sekalian. Perkenalkan, saya Putu Mahadewi Pratyandari. Saya adalah dokter muda di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif FK Unut RSUP Sanglah, periode 12 Juli hingga 22 Agustus 2021. Mohon izin, hari ini saya akan mempresentasikan suatu topik materi mengenai NSAID. Adapun pada presentasi kali ini, kita akan berfokus mengenai klasifikasi daripada NSAID, yakni non-selective COX inhibitor dan juga COX-2 selective inhibitor, kemudian mekanisme daripada farmakodinamik dan juga farmakokinetik daripada NSAID, kemudian kita akan bahas obat-obatan daripada non-selective COX inhibitor, yakni aspirin, dan juga COX selective 2 inhibitor, yakni celecoxib. Baik, sebelum kita membahas mengenai NSAID, di mana NSAID ini merupakan semua obat-obatan yang memiliki fungsi sebagai antipiretik, anti-inflamatori, dan juga analgesia. Nah, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu nyeri. Jadi, nyeri menurut International Association for Study of Pain, nyeri ini merupakan bentuk pengalaman sensorik dan juga emosional yang tidak menyenangkan yang berhubungan dengan adanya kerusakan jaringan atau ancaman kerusakan jaringan atau keadaan yang menggambarkan adanya kerusakan jaringan. Untuk mekanisme perjalanan nyeri sendiri, itu tidak terlepas daripada mekanisme perjalanan nyeri. Di antaranya adalah transduksi, transmisi, modulasi, dan juga persepsi. Untuk transduksi sendiri, itu merupakan proses stimulasi nyeri dari adanya suatu kerusakan jaringan, di mana dapat disebabkan oleh mekanik, termal, ataupun kimiawi, yang kemudian dia akan menghasilkan suatu mediator inflamasi, di antaranya adalah prostaglandin, histamin, bradikinin, kemudian dia akan mengeluarkan daripada neurotransmitter, yang kemudian mediator inflamasi nyeri ini akan merangsang adanya suatu rasa nyeri yang kemudian ditangkap oleh ujung-ujung saraf, kemudian akan diubah menjadi suatu aktivitas kelistrikan. Nah, kemudian akan dilanjutkan oleh proses transmisi, di mana pada proses transmisi ini merupakan suatu proses penghantaran impuls pada saraf sensoris, di mana dari ujung saraf tersebut itu akan diterima kemudian oleh neuron first order, di antaranya adalah serabut saraf A delta dan juga serabut saraf C, di mana serabut saraf A delta ini merupakan serabut saraf yang myelinated, yang artinya dia penghantaran impulsnya dia akan secara cepat dan biasanya akan bertanggung jawab pada rasa nyeri yang bersifatnya tajam. Kemudian serabut saraf C ini merupakan suatu serabut saraf yang unmyelinated, yang mana penghantaran impulsnya itu lambat dan juga biasanya bertanggung jawab pada rasa yang tumpul. Kemudian dari saraf sensoris ini akan dibawa ke ganglion dorsalis, kemudian ke kornu posterior daripada medula spinalis. Pada kornu posterior medula spinalis itu akan terjadi suatu proses modulasi, di mana proses modulasi ini merupakan seperti dia gerbang pintu, di mana ini merupakan proses interaksi antara impuls nyeri dan juga sistem analgesia endogen, diantaranya adalah endorfin dan juga enkefalin. Nah, apabila rasakan impuls nyeri tersebut dapat diredam atau dapat diredam oleh pada sistem analgesia, maka impuls nyeri itu tidak akan dibawa ke otak yang kemudian akan diterjemahkan menjadi suatu perasaan subjektif yang kita sebut dengan nyeri. Nah, apabila sistem analgesia endogen itu tidak mampu untuk meredam daripada impuls nyeri yang diberikan, maka dia akan dibawa ke otak melalui uh, dia akan bersilangan pada komisur anterior, kemudian ke traktus spinothalamikus, kemudian naik ke ascending pathway menuju talamus, kemudian ke korteks, yakni korteks somatosensori. Dari korteks somatosensori ini dia akan diolah menjadi suatu persepsi atau penilaian subjektif yang kita sebut dengan nyeri. Adapun untuk penata laksanaan nyeri, nyeri itu berdasarkan intensitas daripada nyerinya, itu ada nyeri akut dan juga nyeri kronik. Untuk nyeri akut itu penata laksanaan nyeri akut itu dengan menggunakan WFSA analgesic leader atau disebut sebagai World Federation of Society of Anesthesiologists analgesia leader. Kemudian untuk nyeri kronik itu dengan menggunakan WHO 3-step analgesic leader. Untuk WFSA analgesic leader ini pada pasien nyeri akut, misalnya pada pasien pasca bedah, itu mediator inflamasi yang sedang keluar itu sedang banyak-banyaknya, sehingga perlu digunakan obat-obatan analgesia yang sifatnya adalah yang kuat, yang mampu meredam daripada nyeri tersebut. Di antaranya kita dapat menggunakan opioid kuat dengan menggunakan injeksi atau lokal anestesia ditambah dengan NSAID. Kemudian apabila intensitas nyeri daripada berkurang, kemudian pasien juga itu sudah dapat makan, maka dapat digunakan opioid yang lemah dengan oral. Kemudian apabila intensitas nyeri pada saat kita melakukan penilaian nyeri itu semakin berkurang, maka dapat diberikan obat-obatan aspirin, acetaminophen, paracetamol, atau NSAID lainnya.
Adapun untuk nyeri kronik itu dapat dibedakan jadi berdasarkan WHO Three-Step Analgesic Ladder itu ada 3 tahapan di mana hendaknya pada pasien nyeri kronik itu dimulai dari tahapan yang pertama yang yaitu dapat dengan menggunakan analgesia non opioid diantaranya adalah dengan menggunakan NSAID. Kemudian apabila kita melakukan evaluasi daripada nyeri kemudian dapatkan intensitasnya bertambah atau misalnya persisten atau menetap maka dapat diberikan obat-obatan opioid yang lemah. Kemudian, apabila kita evaluasi kembali, kemudian nyeri itu dirasakan persisten atau misalnya bertambah, maka dapat diberikan nyeri pada tangga yang ketiga, yakni opioid yang kuat, di mana setiap langkahnya itu dapat diberikan obat-obatan adjuvan, di mana obat-obatan adjuvan ini itu merupakan obat-obatan yang dapat meningkatkan daripada efek analgesia, kemudian dapat mengurangi daripada efek samping, dan juga mengurangi dosis obat analgesia yang diberikan. Baik, ini merupakan tahapan daripada jalur arakidonat di mana adanya pelepasan asam arakidonat daripada membran fosfolipid oleh enzim fosfolipase A2 ini. Kemudian asam arakidonat. Ya. Baik, ini merupakan awal daripada baik ini. Baik, apabila adanya stimulasi inflamasi, baik itu dari fisikal, chemical, atau thermal, maka membran fosfolipid ini akan menghasilkan prostaglandin, di mana akan berperan daripada COX-1 dan juga COX-2, di mana COX ini merupakan enzim siklooksigenase, di mana enzim siklooksigenase ini dia akan mengkatalisis atau enzim yang mengkatalisis daripada sintesis prostaglandin dari asam arakidonat. Yang kemudian itu akan dihasilkan prostaglandin yang memiliki jenis yang berbeda-beda. Misalnya prostacyclin dia akan berperan pada endotelium dan juga ginjal, kemudian tromboxan A2 itu akan berperan pada trombosit dan juga otot halus, kemudian prostaglandin D2 itu dia akan berperan pada mast cell dan juga limfosit, kemudian prostaglandin E2 dia akan menyebabkan adanya nyeri, kemudian adanya kemerahan, dia akan berperan pada otak, endotel, ginjal dan juga trombosit. Kemudian prostaglandin F2 itu akan berperan pada uterus, kemudian saluran pernapasan dan juga otot halus. Baik, ini merupakan sejarah daripada enzim siklooksigenase, di mana enzim siklooksigenase atau COX-1 ini pertama kali dipurifikasi pada tahun 1976. Pada saat itu, peneliti mengira bahwa pembentukan prostaglandin yang telah ditemukan sejak 1962 hanya melalui satu enzim ini, di mana penemuan gen pengkode COX-2 yang terjadi pada tahun 1991 mengubah pandangan mereka, di mana COX-1 dan COX-2 itu memiliki struktur yang sangat mirip meskipun susunan asam amino mereka hanya 60% kemiripan. Sehingga enzim COX ini memiliki dua isoform yakni isoenzim COX-1 dan juga COX-2. COX-1 diproduksi oleh sebagian besar jenis sel dalam tubuh. Untuk COX-2 itu terekspresi setelah ada induksi berupa lingkungan inflamasi. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa COX-1 itu bekerja untuk homeostasis sementara COX-2 bekerja dalam proses patologis. Ada spekulasi yang menyatakan bahwa isoform COX-3 ada pada manusia, di mana isoform ini baru ditemukan pada hewan. Spekulasi ini muncul untuk menjelaskan cara kerja acetaminophen yang tidak begitu bagus dalam menghambat COX-1 dan COX-2, tetapi ternyata mampu meredakan nyeri. Baik, ini merupakan jalur arakidonat, di mana tahap pertama dalam jalur arakidonat itu adalah pelepasan asam arakidonat dari membran fosfolipid, di mana pelepasan asam arakidonat dari membran fosfolipid ini dilakukan oleh enzim fosfolipase A2. Kemudian asam arakidonat kemudian menjadi eikosanoid melalui dua jalur, yakni siklooksigenase dan juga lipooksigenase. Pada jalur COX, asam arakidonat itu akan diubah menjadi COX menjadi prostaglandin H2. Di mana setelah PGH2 ini terbentuk, maka PGH2 ini akan diproses kembali untuk enzim sintase terminal yang berbeda-beda menjadi prostanoid aktif yang akan bekerja di jaringan. Prostanoid menghasilkan banyak efek biologis dan berperan penting dalam fisiologi tubuh maupun patologis penyakit. Adapun untuk jenis-jenis prostanoid yang disintesis melalui jalur siklooksigenase, diantaranya adalah pada PGD2 itu merupakan mediator inflamasi dan juga alergi, kemudian di mana PGD2 ini diproduksi oleh sel mast dan juga sel TH2, di mana PGD2 juga merupakan salah satu pemicu tidur di otak. Kemudian PGE2 itu berperan dalam homeostasis, di mana pembentukan inflamasi, nyeri,
aterosklerosis, dan juga demam. Untuk PGF2-alpha itu berperan dalam steroidogenesis ovarium, kemudian menginduksi persalinan dan memacu kontraksi otot rahim. Kemudian yang keempat itu adalah prostacyclin atau PGI, di mana berperan dalam relaksasi otot polos dan mencegah agregasi platelet. Kemudian TXA2 itu berperan dalam agregasi platelet dan juga vasokonstriksi. NSAID dibedakan menjadi dua golongan, yakni non-specific COX inhibitor dan juga COX-2 selective inhibitor. Adapun contoh obat-obatan daripada non-specific COX inhibitor diantaranya adalah ibuprofen, naproxen, aspirin, dan juga ketorolac. Untuk COX-2 selective inhibitor contohnya adalah celecoxib, kemudian rofecoxib, valdecoxib, dan juga parecoxib. Ini merupakan perbedaan daripada COX-1 dan juga COX-2, di mana pada COX-1 itu dia ada pada kebanyakan jaringan tubuh, sedangkan COX-2 itu sifatnya adalah inducible, di mana dia muncul apabila ada sitokin inflamasi pada set injury. Kemudian pada COX-1 itu sintesis prostaglandin yang meregulasi proses fisiologi, sedangkan pada COX-2 itu merupakan sintesis prostaglandin yang memediasi inflamasi, nyeri, dan juga demam. Pada COX-1 itu secara khusus berpengaruh pada mukosa gaster, ginjal, trombosit, endotelium vaskular. Sedangkan pada COX-2 itu memiliki efek primer pada sistem saraf pusat dan juga ginjal. Kemudian aktivitas COX-1 pada mukosa gaster itu adalah dia memaintain daripada blood flow dan sehingga apabila kita hambat prostaglandin di sini maka dia akan menyebabkan adanya ulkus. Kemudian yang kedua, prostaglandin di sini dia menyebabkan adanya sekresi mucin, kemudian barier aktif fosfolipid dan juga bikarbonat. Di mana apabila kita hambat dalam penggunaan obat NSAID di sini, maka akan terjadi barier mukosa lambung dan juga sekresi asam yang disfungsional. Kemudian yang ketiga itu adalah regenerasi atau proliferasi sel mukosa, di mana apabila kita hambat di sini maka akan terjadi adanya gangguan pada regenerasi mukosa pada sel lambung dan akan mempercepat dan akan menghambat daripada proses healing ulkus daripada pasien. Kemudian yang keempat itu adalah dia akan mengganggu feedback inhibisi pada saat sekresi asam sehingga mempengaruhi regulasi sekresi asam lambung. Kemudian pada trombosit pada prostaglandin ini dia akan menghasilkan tromboksat A2, di mana tromboksat A2 ini fungsinya adalah untuk agregasi platelet, sehingga apabila kita hambat dengan menggunakan obat NSAID akan menyebabkan adanya peningkatan daripada bleeding time. Ini merupakan ilustrasi daripada GI effect, di mana apabila kita menggunakan COX-1 selective inhibitor, maka efek analgesianya dia akan meningkat, sedangkan untuk COX-2 selective inhibitor, dia efek antiinflamasinya dia akan semakin meningkat. Kemudian untuk COX-1, maka dia akan mengalami more GI side effect, sedangkan pada COX-2, dia less gastrointestinal side effect. Adapun untuk karakteristik daripada NSAID, diantaranya dia menyebabkan adanya penurunan aktivasi dan sensitisasi nociceptor perifer yang melepaskan respon inflamasi. Yang kedua adalah tidak adanya ketergantungan atau potensi kecanduan, kemudian sinergis dengan opioid, kemudian yang keempat analgesia primitif atau dapat menyebabkan penurunan sensitisasi neuron. Kemudian yang kelima itu adalah tidak ada depresi pernapasan. Kemudian yang keenam adalah lebih sedikit mual dan juga muntah dibandingkan dengan opioid. Kemudian yang tujuh adalah durasi aksi yang lama. Yang ke-8 adalah variabilitas dosis yang lebih sedikit dibandingkan dengan opioid. Kemudian adanya tidak ada perubahan pupil apabila kita bandingkan dengan opioid dan juga tidak ada efek kognitif. Untuk farmakokinetik daripada NSAID sendiri, NSAID yang diberikan secara peroral itu sangat cepat diabsorpsi, biasanya dalam 15-30 menit. Kemudian setelah diabsorpsi, 90% obat ini akan berkaitan dengan albumin dan beredar bersamanya. Hati akan memetabolisme hampir semua NSAID. Kemudian ekskresi akan melalui ginjal atau empedu, di mana sirkulasi enterohepatik terjadi ketika NSAID atau metabolitnya diekskresi ke empedu dan terserap kembali di usus. Kemudian penurunan fungsi ginjal akan memperpanjang waktu paru obat sehingga dosis obat mungkin perlu dikurangi. Dan terakhir adalah gangguan hati akan menghambat metabolisme NSAID sehingga meningkatkan toksisitas daripada obat. Untuk efek NSAID sendiri terhadap beberapa sistem organ tubuh, pada sistem saraf pusat dapat menyebabkannya pusing, nyeri kepala, dan juga mengantuk. Kemudian pada respirasi menyebabkan pada dosis yang tidak tepat dia memiliki efek seperti dapat menyebabkan overdosis seperti misalnya overdosis aspirin, itu akan memiliki efek kompleks pada keseimbangan asam basa dan juga respirasi, di mana dapat memperberat spasme bronkus pada pasien dengan polip nasal, rinitis, dan juga asma. Kemudian pada sirkulasi, setiap efek kardiovaskular itu merupakan hasil dari kerja NSAID pada koagulasi. Pada semua COX inhibitor kecuali COX-2 inhibitor selektif, dia dapat menginduksi disfungsi trombosit.
Kemudian pada GI tract, itu komplikasi COX-1 inhibitor adalah gangguan daripada GI seperti misalnya sakit perut, mulas, mual, dispepsia, dan paling parah dapat menyebabkan adanya perubahan saluran cerna bagian atas. Kemudian pada renal, terutama pada COX-2 inhibitor selektif, akan mempengaruhi fungsi ginjal pada pasien tertentu. Umumnya dihindari pada pasien dengan penurunan clearance kreatinin, ketergantungan terhadap pelepasan prostaglandin pada renal untuk vasodilatasi untuk menghindari terjadinya gagal ginjal akut. Baik, selanjutnya kita akan bahas sedikit daripada obat daripada NSAID. Yang pertama itu adalah asam asetil salisilat atau aspirin, di mana tujuannya penggunaan daripada aspirin ini adalah untuk mengurangi nyeri ringan atau sedang dan biasanya dikombinasikan dengan analgetik lain untuk 3-4 hari. Kemudian aspirin sekarang jarang digunakan sebagai antiinflamasi dan lebih sering digunakan sebagai antiplatelet. Untuk dosis oral tabletnya itulah 1200 sampai 1500 mg tiap 8-12 jam. Kemudian waktu paruhnya adalah 0,25 jam dan metabolismenya dengan hidrolisis, konjugasi, dan juga glukoronidase. Kemudian ketorolak, di mana keaktifan ketorolak 30 mg intravena itu ekuivalen dengan 10 mg morfin atau 100 petidin. Untuk kontraindikasinya, tidak dapat diberikan pada wanita hamil, wanita sedang menyusui, usia lanjut, usia kurang dari 4 tahun, dan juga gangguan perdarahan. Kemudian acetaminophen atau misalnya seperti paracetamol yang biasa kita kenal dan juga panadol, ini bukan termasuk NSAID karena dia tidak punya sifat antiinflamasi dan sifat inhibitornya terhadap sintesis prostaglandin itu sangat lemah. Biasanya dapat digunakan untuk nyeri ringan dan dikombinasikan dengan analgetik lain. Untuk dosis oralnya itu 500 sampai 1000 mg tiap 4 sampai 6 jam, kemudian dosis maksimalnya adalah 4000 mg per harinya. Ini dia toksik terhadap hati oleh karena obat golongan ini dirusak oleh enzim mikrosomal pada hati. Kemudian kita akan bahas mengenai celecoxib, di mana ini merupakan obat-obatan daripada COX-2 selective inhibitor. Di mana inhibitor COX-2 selective ini pertama tersedia tahun 1998. Ini merupakan sulfonamida yang terdistribusi secara luas ke dalam jaringan. Untuk metabolismenya dilakukan pada sitokrom P450 dan 2%-nya diekskresikan tidak berubah oleh ginjal. Untuk celecoxib sendiri biasanya digunakan pada diagnosis kasus osteoartritis, kemudian RA, kemudian familial adenomatous polyposis, kemudian acute pain and primary dysmenorrhea. Biasanya digunakan 100-200 mg per harinya. Ini merupakan ringkasan daripada obat NSAID. Dan untuk efek samping daripada golongan NSAID diantaranya dapat menyebabkan adanya dispepsia lambung, kemudian lambung yang merasa nyeri, panas, kembung, tukar lambung, dan dapat menyebabkan adanya ulcerasi mukosa. Kemudian dapat juga menyebabkan adanya hipersensitivitas kulit ringan, seperti misalnya pruritus dan juga urtikaria, sedangkan yang berat dapat menyebabkan adanya SJS. Kemudian dapat menyebabkan adanya penurunan GFR, retensi natrium, dan juga hiperkalemia. Kemudian dapat meningkatkan adanya SGOT dan juga SGPT, menyebabkan trombositopenia, leukemia, dan juga anemia aplastik. Kemudian dapat menyebabkan juga udim dan juga hipertensi gagal jantung. Baik, sekian presentasi saya mengenai obat-obatan NSAID. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan juga salah kata. Sekian, saya akan tutup dengan Paramasanti. Om Santi, 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 Om.